Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI pada pagi hari ini. Saya Rahmadi Putra dari GKI Pasir Koja, Bandung, mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh dalam keadaan yang baik, dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya betapa kasih setia Tuhan tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, perintah mengasihi musuh adalah sebuah perintah Tuhan Yesus yang teramat sulit. Kenapa sulit, saudara? Karena naluri manusia adalah mata ganti mata. Naluri kita adalah gigi ganti gigi. Siapa yang bersedia memberi pipi kirinya setelah pipi kanannya ditampar orang? Siapa yang bersedia melipat tangan dan berdoa bagi orang-orang yang sudah jelas-jelas merugikan dan menyakiti kita? Tapi saudara-saudara, firman ini mau mengajak kita untuk punya gaya hidup yang berbeda dari pandangan umum dunia. Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah yang memang tidak mudah, saudara-saudara. Tapi perintah ini merupakan sebuah kedalaman spiritual yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, untuk mengerti perintah ini, saudara-saudara, tentu perlu kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata musuh di sini. Nah, kata musuh di sini, saudara-saudara, setidaknya punya 3 makna. Makna yang pertama, musuh di sini bisa berarti adalah orang yang membenci Anda, orang yang tidak suka dengan Anda, haters. Pernah ketemu, saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini? Pasti pernah ya. Sebaik-baiknya kita, serohani-rohaninya kita, serajin-rajinnya kita, saudara-saudara, pasti tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang yang membenci kita, ada haters. Ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, musuh di sini juga berarti orang yang selalu ingin melawan Anda. Orang yang selalu sirik dengan Anda. Orang yang selalu ingin mencari-cari kekurangan Anda. Pokoknya dia selalu punya alasan untuk menemukan kekurangan dan kelemahan Anda. Saudara pernah berjumpa dengan orang seperti ini? Pasti pernah, saudara. Dan yang ketiga, musuh di sini juga berarti adalah orang yang mendatangkan susah dalam hidup Anda. Orang yang nyusahin, orang yang nyebelin, orang yang bikin Anda pusing 7 keliling. Orang yang bikin kita ini tidak mampu melakukan hal-hal positif akhirnya. Karena kita terbawa oleh emosi, karena kita terbawa oleh masalah yang sedang terjadi, saudara-saudara. Pasti pernah berjumpa dengan orang seperti ini. Nah, karena itu saudara-saudara, kata musuh di sini bukan berarti lalu musuh adalah orang-orang di luar sana yang tidak kita kenal. Musuh di sini bukan berarti kita harus pergi keluar angkasa dan berkata bahwa oh itu musuh kita. Bukan, saudara-saudara. Musuh di sini berarti adalah orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Orang-orang yang hadir dalam hidup kita.
Orang itu bisa karyawan kita, orang itu bisa atasan kita, orang itu bisa teman sepelayanan kita, orang itu bisa tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin orang itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Sebab itu Yesus berkata, kasihilah mereka, berdoalah bagi mereka. Mungkin dia sedang duduk di sebelahmu. Mungkin dia sedang ada di dalam rumahmu. Mungkin dia bekerja di dalam satu tempat denganmu. Mungkin dia melakukan satu pelayanan denganmu di gereja. Dan jangan kaget saudara-saudara kalau orang-orang itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena bisa jadi ini juga adalah cara Tuhan mau mendidik kita. Bagaimana kita tahu kita punya kualitas hidup yang penuh dengan kesabaran? Tuhan mungkin taruh orang-orang yang akan menguji kesabaran kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya kualitas kasih yang luar biasa? Tuhan mungkin membiarkan dan menaruh orang-orang yang membenci kita. Mereka semua ada di dalam hidup kita. Mereka dekat dengan hidup kita. Karena itu sekali lagi Yesus memerintahkan, kasihilah mereka dan berdoalah untuk mereka. Ini sebuah perintah yang luar biasa, saudara-saudara. Ini bukan pilihan, tapi perintah, tapi kewajiban. Dan kalau Tuhan memerintahkan, saya percaya, maka Dia juga yang akan memampukan kita untuk menjalaninya. Memang ini tidak mudah, saudara-saudara, sebuah perintah yang sulit. Tapi ternyata yang sulit bonusnya istimewa. Apa bonusnya saudara? Bonusnya yang kita terima adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kata Yesus, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mari saudara kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Dan kalau kita bisa melakukan ini, percayalah, maka habislah semua permusuhan. Permusuhan di dalam keluarga, permusuhan di tempat kerja, permusuhan di gereja, bahkan dimanapun kita berada. Hasil akhirnya, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Pikiran kita tenang, imunitas kita makin baik, tubuh kita makin sehat, dan kita tidur dengan nyenyak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang mampu mengasihi siapapun. Apakah mereka membenci kami, apakah mereka tidak suka dengan kami, apakah mereka bikin susah dalam hidup kami. Kami mau sungguh mengasihi mereka seperti yang Engkau ajarkan dan juga teladani dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah dengan firman-Mu pagi ini, kami boleh senantiasa terus menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, pelihara kami semua dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.